Sebelum saya menampilkan video diseminasi budaya positif, izinkan saya menampilkan video implementasi kegiatan budaya positif yang diterapkan di sekolah. Ini adalah suasana kelas 9B, kelas di bawah bimbingan saya sebagai wali kelas. Saya menerapkan budaya positif dalam membangun keyakinan kelas, disertai afirmasi-afirmasi positif yang mendukung terwujudnya keyakinan kelas. Ketika nilai-nilai keyakinan kelas yang ada dalam diri mereka muncul dalam afirmasi-afirmasi positif dalam suasana kelas, pasti akan menjadikan suasana kelas aman dan nyaman ketika dipakai untuk pembelajaran. Dimensi pertama beriman. Membaca juz amma sebelum pelajaran dimulai. Dimensi kedua bergotong royong. Mengumpulkan sampah dan membuang ke tempatnya. Dimensi ketiga bernalar kritis. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Berkebinekaan global. Contohnya seperti menghargai pendapat orang lain. Bergotong royong. Contohnya seperti mengumpulkan sampah pada tempatnya bersama-sama dan membuang ke tempatnya. Kreatif. Contohnya seperti membuat poster di Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawati Azizah, saya CGP Angkatan 11, akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat ya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, guru SMP Satlantas Negeri Talun. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini mendengarkan diseminasi tentang budaya positif. Izinkan saya menyampaikan beberapa materi untuk kita diskusikan bersama. Nah, budaya positif. Ya, kalau budaya positif itu kira-kira tentang apa? Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, poinnya yang akan kita bahas. Nah, budaya positif, disiplin positif atau teori kontrol Dr. William Glasser. Ini kita
Kata disiplin, kira-kira disiplin itu gimana ibu-ibu? Kalau pertama kali kita ngedengar kata disiplin berarti apa ya? Tata tertib waktu. Kata tertib, tepat waktu. Nah, ini ada teori, nanti kita akan bahas makna disiplinnya, teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita berbicara tentang disiplin positif, kita bahas dulu nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya kan peraturan-peraturan itu merujuk ke nilai-nilai kebajikan yang secara umum yang sudah kita percayai ya dari kita kecil sampai saat ini. Misalnya dari hal-hal yang sering kita temui, menggunakan helm saat mengendarai motor, membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Berarti kan kalau menggunakan helm kira-kira nilai kebajikannya itu seperti apa? Atau kayak misalnya piket kelas, berarti kan nilai kebajikannya berarti menjaga kebersihan sekolah. Nah, kalau menggunakan helm saat mengendarai motor, kira-kira tujuannya buat apa ya? Keselamatan, kenyamanan, mematuhi lalu lintas, biar gak tilang, betul. Terus membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Nah, itu nilai-nilai kebajikan wujudnya sebenarnya ke sana kan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, kata krama, kesopanan, etik ya. Nah, itu tadi. Ini contohnya berarti menggunakan helm saat mengendarai motor untuk keselamatan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, selalu bersifat positif, menghormati. Tapi yang tadi disebutin oleh ibu-ibu itu udah betul. Nah, setelah itu kita sebelum menerapkan disiplin positif ke anak-anak, sebaiknya kita membuat dulu keyakinan kelas. Mungkin kan di kelas Bapak Ibu guru itu sudah membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah untuk menetapkan keyakinan kelas diantaranya, yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat lebih positif. Yang ketiga, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya, langsung aja ke contohnya ya. Nah, keyakinan kelas tadi kita sudah berdiskusi tentang nilai kebajikan misalnya dalam suatu peraturan tertentu. Keyakinan kelas juga sebenarnya kalau membuat keyakinan kelas itu berarti tidak usah banyak. Kadang kan kita bikin keyakinan kelas sampai 20 kesepakatan, itu harusnya tidak usah. Jadi nilai-nilai yang harus mau ditonjolkan itu apa? Misalnya ini saya bikin peraturan keyakinan kelas di 9B, disiplin, datang ke kelas tepat waktu, harap izin bila terlambat masuk kelas, kebersihan dan kerapian, menjaga keyakinan kelas dan meja masing-masing, buang sampah pada tempatnya, respect, saling menghargai dan menghormati, bekerja sama membuat suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Teknologi dan gadget, menggunakan gawai dengan bijak, menggunakan gawai sesuai instruksi guru, ketenangan lingkungan, menjaga ketenangan dan ketertiban kelas saat pelajaran berlangsung.
Yang terakhir partisipasi dan kerjasama. Mandiri dan antusias mengikuti semua kegiatan kelas. Tugas dan PR, selesaikan tugas tepat waktu. Jadi yang kira-kira mengikat ke anak-anak gitu. Ini tadi kan kita udah bahas keyakinan kelas. Jadi di sini mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kalau di sini ada tulisan dilarang menggunakan kata-kata kasar. Berarti kalau kita ingin merujuk ke keyakinan kelas, ini kan kalau dilarang itu negatif ya. Mengubah ke positif kira-kira gimana? Kira-kira berarti merubahnya ke positif bisa apa contohnya? Marilah menggunakan bahasa yang baiknya. Nah, atau ya marilah menggunakan bahasa yang baik dan benar katanya, atau berbahasalah yang santun, sopan dan santun. Nah, itu kan positif gitu. Nah, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Pada intinya keyakinan kelas ini mengikat pada anak. Oke, kita perubahan paradigma dulu. Misalnya ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kalau kita tulis kata rahasia ya, dikepalkan di tangan. Terus buatlah kepala. Nah, teman B-nya mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk memberikan bujukan. Nah, bisa mengancam, merayu, menyuap apa saja agar bisa membuka kepala Anda. Apa yang terjadi? Nah, kalau keyakinan kelas ini dia tidak akan membuka kepala walaupun ada dari luar, gangguan dari luar. Perubahan paradigmanya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membawa orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Maksudnya gimana? Kalau dulu itu di teori belajar dulu ya, itu paradigmanya itu stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Maksudnya gimana? Jadi kadang dulu kita guru itu banyak yang paradigmanya stimulus respon. Jadi untuk merubah anak itu dari kita dulu baru ke anak. Kalau sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kita berusaha memahamkan anak biar dia punya kesadaran diri sendiri, kesadaran internal, bukan hanya faktor eksternal, tapi bagaimana kita menggali kesadaran nilai-nilai yang ada pada diri anak. Seperti itu. Terus stimulus respon, apalagi perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Kalau dulu tuh misalnya anak buang sampah, wah ini kamu tuh udah kebiasaan ya buang sampah, dasar misalkan apa gitu ya. Nah, di teori kontrol kita semua perilaku memiliki tujuan. Kira-kira nantinya dianalisis tujuan anak berbuat seperti itu kenapa. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau teori kontrol atau pilihan hanya diri kita sendiri yang mengontrol diri kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan perilaku baru. Kalau biasanya guru itu memaksa anak supaya mentaati peraturan. Jangan nyontek gitu. Kalau enggak jangan makan di kelas, gitu. Kalau enggak dihukum. Nah, tapi di teori kontrol pilihan itu kita berkolaborasi menciptakan kira-kira peraturan yang mau disepakati bersama itu seperti apa. Itu nilai-nilai positif yang mau disepakati bersama itu apa.
model berpikir menang kalah. Jadi kalaupun kita anak itu tidak berubah, kayak yang gagal mendidik gitu. Tapi di sini kita berpikirnya menang. Nah, kalau anak itu bersalah, kita bisa cari tahu penyebab anak itu salah itu kenapa. Nah, salah satunya seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Biasanya ketika murid melakukan kesalahan itu karena ada sesuatu yang tidak dia dapatkan dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusianya ada berapa? Menurut teori ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, survive. Terus kebutuhan akan rasa kasih sayang, love and belonging. Kebutuhan kebebasan, freedom. Kebutuhan kesenangan, fun. Kebutuhan penguasaan, power. Nah, ketika murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, misalnya buang sampah sembarangan. Terkadang anak itu memang berarti kebutuhan akan kebebasan. Mereka pengennya bebas, ya, nggak mau terikat aturan, nggak mau ribet, buang sampah sembarangan. Kalau enggak, kadang anak ya yang kita temui kurang perhatian di rumah. Jadi kalau di sekolah itu buat masalah aja, cari perhatian aja sama guru-gurunya. Kayak ini. Atau itu kasih, berarti kekurangan kasih sayang dan rasa diterima. Di kesenangan, kebutuhan rasa untuk merasa senang, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk menerima, diterima dan menerima kasih sayang, koneksi, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi diakui, bertahan hidup, kebutuhan psikologis, rasa lapar dan rasa aman. Kadang kan anak mengambil uang orang lain, kira-kira dia gagal memenuhi kebutuhan yang mana? Mungkin bisa jadi dia karena lapar, ya, jadi ngambil uang temannya. Nah, itu yang benar-benar kita harus pahami di murid itu, kira-kira ketika anak membuat kesalahan itu kebutuhan apa yang terlewati. Nah, setelah
3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Saya ingat ini ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Pak. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan buat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi mana Bu Al yang Bu Al? Ada penghukum atau itu? Yang buat terasa Aku itu ya, 25-5 yang terbuka tuh. Mungkin ke bulan. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Ya, Bu. Abi
Dan dia akan baik sama guru yang dia senangi aja. Kalau guru lain bodoh gitu saja. para pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, di sini posisi pemantau dia menciptakan identitas positif pada anak. Senantiasa memantau murid diberikan sanksi ataupun harus selalu diawasi gitu. Mungkin dia mau ngasih sanksi atau mengawasi. Itu karena perbuatan kesalahan anak, setelah anak berbuat salah itu konsekuensinya apa? Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Mungkin nanti Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya dan guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan pemakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjukkan
menunjang motivasi intrinsik murid. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan Nah, dari 5 posisi kontrol itu bisa dilihat motivasi anak berbuat salah itu ada motivasi eksternal atau motivasi intrinsik. Artinya kalau motivasi eksternal berarti kan motivasi di luar dirinya gitu. Kalau motivasi intrinsik karena ada pada dirinya sendiri. Nah, menurut teori ini itu kalau posisi guru hanya penghukum dan membuat orang merasa bersalah, kayak tadi ya ada dihukum, langsung hukum. Penghukum itu ini masuknya ke perilaku kontrol yang negatif. Perilaku kontrol pada siswa yang negatif, penghukum dan hanya membuat orang merasa bersalah. Nah, adapun kalau ini posisi perilaku kontrol positif itu posisi kontrolnya teman, pemantau atau manajer. Nah, ini masih penting nih kalau misalnya perilaku kontrol positif itu teman atau pemantau. Cuman kalau teman ini masih eksternal sih ya, karena kan dia berbuat baik karena menyukai guru tertentu aja. Ketika guru yang dia nggak sukai, nilai-nilai keyakinan yang ada di kelas gak mau ditepati. Pemantau, nah di sini pemantau atau di sini pemantau itu dia berarti guru melakukan kontrol pada anak itu, diterapkan sanksi atau konsekuensi. Jadi di sini tuh ya di teori kontrol itu ibaratnya tidak ada hukuman, sebaliknya tidak ada hukuman, tapi pengganti kata hukuman itu konsekuensi. Misalnya tadi buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan tuh nantinya gimana? Konsekuensi kelasnya apa? Kalau penghukuman langsung dihukum gitu ya. Dihukumnya misalnya kamu nanti buang sampah, dihukumnya denda misalnya denda 20.000. Nah itu berarti penghukum. Tapi kalau misalnya di keyakinan kelasnya itu sudah diterapkan kalau buang sampah sembarangan, dia disuruh membuang sampah 1 tong itu ke tempat sampah. Itu konsekuensi. Kalau dari kesepakatan kelas, nanti kalau yang buang sampah sembarangan di kelas, berarti dia harus buang sampah di depan kelas seminggu misalkan. Berarti itu konsekuensi. Jadi dia sebelum berbuat kesalahan itu murid akan ini kan berpikir, oh konsekuensi saya seperti ini gitu. Nah, ini misalnya guru berbuat menghardik, kalau penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ya tadi itu sudah di video yang penghukum. Membuat orang merasa bersalah, menceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Karya ini loh,
memberontak, enggan, dan menyalahkan orang lain. Murid berkata, saya tidak peduli. Dampak pada murid mengulangi kesalahan berulang-ulang. Perilaku malah menjadi agresif. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia. Membuat orang bersalah. Tadi Naren dikol dari video itu, nanti ibu ditegur kepala sekolah katanya. Ini berarti kan berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu sudah mengecewakan bapak ibu, tolong jangan kecewakan saya lagi. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Jadi maafkan saya. Jadi anak kadang berbohong demi menyenangi guru yang dia senangi. Dampak murid rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga, merasa gagal untuk menjadikan dirinya lebih baik. Jadi merasanya dia gagal memberikan kesenangan pada guru yang dia sukai. Kaitan dengan dunia murid meletakkan guru di dalam dunia. Ini masih yang negatif. Terus perilaku kontrol positif. Di sini sudah mulai positif. Guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Guru berkata, lakukan untuk bapak ibu, nanti ibu bantu. Kayak misalnya tadi, kalau di video tadi, demi ibu ya kamu gak boleh terlambat lagi. Hasilnya jadinya ketergantungan. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Jadi jadi ketergantungan sama guru yang dia sukai saja, gak mau diatur sama guru lain. Dampaknya itu tergantung, tidak mandiri, tidak bisa memutuskan gimana guru yang dia sukai saja. Kaitan dengan dunia kualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang penting. Sudah agak sedikit positif ya. Pemantau, menghitung dan mengukur guru berbuat. Guru berkata, apa peraturannya? Kalau pemantau itu konsekuensinya apa kalau kamu melakukan kesalahan? Sanksinya apa? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau diawasi dia melaksanakan peraturan, tapi kalau nggak diawasi ya sebebas-bebasnya dia. Murid berkata, saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Dampak menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kaitan dengan dunia murid meletakkan guru peraturan dunia. Maksudnya gimana? Kalau pemantau itu dia harus ada terus, karena dia akan memberikan sanksi dan konsekuensi. Jadi dia harus ada. Misalnya Bu Al memberikan posisi pemantau di kelas 8A, 9A aja lah, 9A. Konsekuensinya misalnya kalau masuk kelas itu harus rapi bajunya, sepatunya harus sesuai dengan peraturan sekolah. Kalau ya sudah sesuai, paling rapi, nanti Bu Al kasih bintang misalnya sebagai wali kelas. Nah, tapi ketika Bu Al itu tidak masuk kelas, anak-anak kan ya jadi bertindak seenaknya. Itu bisa memantau. Manajer, nah ini yang paling ideal itu manajer mengajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini? Tadi kan itu ya. Apa kamu meyakini hal tersebut? Nah ini nanti kita akan bahas di segitiga restitusi. Kalau kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaiki? Kalau kamu memperbaiki, jadinya kira-kira hal tersebut akan menggambarkan diri tentang apa. Nah ini hasilnya menguatkan watak pada anak, karena kita mengcoaching anak untuk menemukan nilai yang ada pada dirinya.
tujuannya. Nah, di saat posisi di manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, motivasi yang ada pada diri sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membuat murid berpikir tentang pengen jadi apa mereka, yang mau mereka inginkan itu apa, keinginan mereka apa, dan bagaimana cara untuk memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu intinya kita mencari solusi atas kesalahan yang dilakukan oleh anak. Nah, solusinya ini di sini peran kontrol kita sebagai guru agar mereka itu memahami cara memperbaiki dirinya itu seperti apa. Jadi kita yang menggali diri anak, itu menggali diri anak agar nilai-nilai pada anak itu keluar, nilai-nilai kebaikan pada anak itu keluar dari motivasi intrinsik pada dirinya sendiri. Ada segitiga restitusi apa aja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiganya, menanyakan keyakinan. Dan dari tiga langkah ini terkadang kita memerlukan tiga-tiganya untuk dilaksanakan. Terkadang juga kita cukup menstabilkan identitas atau menstabilkan identitas lalu validasi tindakan yang salah cukup, atau memang tiga-tiganya tergantung kondisi yang dihadapi ya. Misalnya seperti apa? Yang pertama, menstabilkan identitas. Tadi sudah di video itu. Nah, ini prinsip membuat kesalahan. Proses pembelajaran menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi di sini kita menggali anak itu untuk menyadari kesalahannya, tapi juga diarahkan mau tidak untuk memperbaiki. Nah, misalnya pertanyaan-pertanyaan kayak coaching ya, kita kayak coaching ke anak. Apa aja pertanyaan di menstabilkan identitas? Yang pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi kita fokus memperbaiki masalah ini. Yang kelima, apakah saat ini kamu akan menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi bikin dirinya stabil dengan kesalahan yang dia perbuat. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mematuhi kebutuhan murid, dapat memperbaiki hubungan. Nah, di validasi tindakan yang salah, kalau dulu itu kita stimulus respon, jadi kita terus saja menggali kesalahan pada anak, terus anak baru merespon gitu ya, merespon stimulus yang kita berikan. Kan dihukum apa, dia laksanakan. Nah, di sini dirubah dari stimulus respon itu menjadi proaktif. Maksudnya gimana? Anak itu mengenali diri sendiri dan mengakui kebutuhan murid, kebutuhan pada dirinya, dan mengenali cara memperbaikinya itu seperti apa di validasi ini. Makanya ajukan pertanyaannya. Yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah daripada sekarang. Kamu bukannya melakukan tanpa
Seperti itu. Nah, kalau anak sudah sadar sendiri, sudah memvalidasi tindakan yang salah pada dirinya, dia lalu kita tanyakan juga, jadi cara untuk memperbaiki masalah ini seperti apa. Kayak tadi tuh ya, yang Naren itu ditanya kan, kenapa terlambat gitu, terus ditanya menstabilkan, ya semua orang bisa aja terlambat gitu, terus divalidasi tindakan yang salah. Nah, gimana nih solusinya? Mau tidak Naren memperbaiki? Nah, itu kan dia menanyakan solusinya gimana tadi? Adakah yang bisa membangunkanmu gitu ya? Misalnya mamanya. Ada lagi enggak kakaknya? Ada lagi enggak caranya memasang alarm? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, segitiga restitusi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, ketika anak sudah stabil kondisinya, validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama kali kan kita membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ditanyain lagi ke anaknya, kira-kira tindakan yang telah anak-anak itu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Misalnya kita bisa menanyakan, ajukan pertanyaan, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Atau kita bisa nanya, kira-kira nilai kesepakatan yang kita sepakati itu seperti apa? Yang sudah kita buat dengan keyakinan kelas itu seperti apa? Itu kita lihat di sini. Dan bisa juga nanya, kira-kira perbuatan yang telah kamu lakukan itu sesuai dengan prinsip hidup kamu atau tidak? Jadi kita terus menggali ke anak untuk menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya, biar anak yang menjawab pertanyaan pada dirinya sendiri gitu, biar ada motivasi intrinsik, nilai-nilai kebajikan pada dirinya muncul. Nah, di menanyakan keyakinan itu, kalau sudah yang tahap ke-1, tahap kedua itu udah, kira-kira solusinya kita sudah dapat belum dari anak. Jangan sampai di sini kita memberikan stimulus terus nih, kamu tuh harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi lebih menggali di posisi manajer itu, posisi kontrol diri manajer itu, kita lebih ke menggali yang ada pada anak, biar mereka menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, kalau sudah melalui tahapan yang ketiga itu, insya Allah sudah ada solusi dari permasalahan yang dihadapi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang harus dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang kedua, kesediaan orang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi nggak harus 3 tahapan itu dilalui. Kita bisa memilih salah satu atau ketiganya atau 2 saja. Yang ketiga, pemecahan, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. Nah, ini jadi harus ada usaha perbaikan ke depannya. Tuh, bukan hanya kita memberikan hukuman, tapi kira-kira untuk memperbaiki masalah ini apa? Ditanya lagi, selain itu ada lagi nggak caranya? Nah, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Ini kita lihat video demonstrasi dari sekitar restitusi. Nah, ceritanya ini saya mengambil anaknya Bu Alia, Rekam dan Jaka. Rekam Agustina. Iya. Namanya Rekam Agustina. Oh, salah ya. Ya sudah. Tadi ini skenario ya. Ini skenario-nya saya
Bilangnya ngomong nama sendiri. Jadi gimana? Enggak sih, ya memang berperan gitu, berperan dia ini berperan apa skenario dari saya, Revan dan Jaka ini berperan. Nah, bisa dipanggil Revan, misalnya murid SMP 1 tahun, ya ini ketua kelas di kelas 9A. Ketua kelas nggak sih? Nah, pada suatu hari dia mendapati temannya Ahmad Zakaria keluar tanpa izin dan menanyakan temannya itu kenapa keluar kelas tanpa izin. Namun karena jawabannya yang didengar dari temannya adalah perkataan kasar dan tidak enak didengar, justru menjadi awal pertengkaran mereka. Jadi tengkar gitu gara-gara ditanyain dari mana Jaka, bilangnya keluar gitu. Kenapa keluar gak ada izin? Nah, cuma karena Jakanya berkata kasar, jadi pertengkaran. Nah, Jaka setelah didekati gurunya ternyata dituduh keluar bolos sama rekannya. Padahal Jaka pulang mengambil buku yang tertinggal. Dari kejadian itu dilakukan restitusi untuk kasus 1. Saya bacakan. Ya. Jadi ini sekalian sih kasus 2 juga. Ini si rekannya nuduh tapi dia juga bersalah rekannya karena menyobek kertas Revan tanpa sepengetahuan Jaka. Setelah dilakukan proses restitusi pada Ahmad Zakaria, didapati ternyata Revan sebelumnya juga melakukan kesalahan terhadap dirinya. Revan menyobek buku dan mencoret-coret buku milik Jaka. Akhirnya Bu Guru melakukan langkah-langkah restitusi pada Revan. Setelah melalui tahapan restitusi pada kedua murid tersebut, akhirnya mendapatkan solusi. Revan bersedia mengganti buku Jaka dan berjanji akan lebih menghargai diri untuk kedepannya. Dan begitu pun pada Jaka, bersedia untuk tidak berbuat kasar dan akan lebih santun dalam berbicara. Di awal menstabilkan identitas, menggeser identitas murid tidak gagal menjadi identitas sukses. Mereka ditanyain, ya Bu saya kesal, soalnya di kata-katai. Nah, di sini validasi tindakan yang salah. Misal kata-kata yang bisa diambil, kamu berbuat dengan suatu alasan kan? Nanyain juga yang tindakan yang dia sudah lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Tanya juga prinsip apa misalkan yang sesuai dengan prinsip hidup
memperbaiki masalah ini, utarakan seperti itu pada anak. Validasi tindakan yang salah. Menanyakan sesuai tidak dengan keyakinan kelasnya. Nah, kira-kira berbuat kasar itu udah sesuai dengan keyakinan kelasnya gitu. Sebenarnya jangan menanyakan. Oh iya ya. Betul. Wah, menyanyi, mantap menyanyikan ya. Kalau dia ada menyanyikan. Tapi juga kalau mau jaga Tapi misalnya kita tanyain juga seharusnya bertindak seperti apa, menggali dia untuk menemukan solusinya. Terima kasih buat Bu Al sudah praktek segitiga restitusi. Kak, stop dulu. 2, 3, dah. Oke, sekarang ke praktek segitiga restitusi. Minta tolong ibu-ibu untuk berperan jadi guru dan murid. Kasusnya, ini misalnya Aulia menangis karena diejek temannya Aisyah. Padahal cuma gara-gara nilainya kecil. Ibu guru mengetahui hal itu dan melakukan praktek segitiga restitusi. Jadi nanti ada yang menjadi pelaku, bullyingnya, dan guru. Adakah yang mau bersedia? Kita akan melalui 3 tahapan. Tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yuk, duduk di sini tak pakai kursi. Yuk, Aisyah, Iya ibu. ibu dengar katanya kemarin Aulia nangis ya gara-gara Aisyah. Iya betul. Kenapa tuh
Iya, tuh habis awalnya tuh nilai kok kecil-kecil sekali, lucu begitu aja nggak bisa Ibu. Oh gitu. Menurut Aisyah, ngejek Aulia itu bener atau enggak sih? Enggak sih Bu. Emang Aisyah nilainya berapa? Ya Aisyah nggak jauh beda sih Bu sama Aulia. Kenapa Iya, tuh? iya tapi kan lebih besar Aisyah, Aulia lebih kecil. Padahal soalnya itu kan gampang-gampang sih Bu. Oh gitu. Ya ibu sadar ya kalau manusia itu pasti ada yang sempurna nih Aisyah. Termasuk kan nilai Aulia juga yang mungkin gak jauh berbeda dengan Aisyah ya. Nah tapi menurut Aisyah tingkatan tersebut sudah betul atau tidak? Belum betul. Belum betul. Nah kira-kira keyakinan kelas apa sih yang sudah Aisyah langgar? Apa ya? Tidak menghargai perasaan orang lain. Terus tidak menghargai karena usahanya seperti itu lalu saya itu. Iya bagus. Berarti Aisyah sudah menyadari ya kalau tindakan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Iya. Lalu kira-kira apa sih yang bisa Aisyah lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu terhadap Aulia? Nah, saya berusaha untuk minta maaf kepada Aulia. Maaf itu adalah sebuah hilafan karena kita sama-sama manusia. Kita punya kekurangan, mungkin Aulia punya kelemahan pelajaran tersebut, sedangkan saya mungkin tidak. Aulia punya kelemahan di bidang yang lain, saya bidang yang lain pula kelemahannya. Ya bagus. Berarti Aisyah sudah menyadari ya kalau itu bisa melakukan hal-hal untuk memperbaikinya. Nah itu kan berarti Aisyah tuh apa iseng aja atau gimana? Iseng Ibu, saya suka sama Aulia karena dia sebenarnya mudah menangis. Nah, kebetulan nilainya kecil, jadi itu jadi bahan untuk keisengan saya. Oh ya sudah. Berarti karena tadi Aisyah udah tahu tuh hal yang buruk, berarti jangan ulangi lagi ya. Baik Bu. Dan jangan lupa dilaksanakan yang tadi Aisyah sudah sampaikan dengan meminta maaf kepada Aulia. Iya. Baik, boleh kembali ke kelas ya Aisyah. Boleh, terima kasih. Iya. Terima kasih. Penutupan kita bahas tentang yang tadi sudah dipraktekkan. Ada menstabilkan identitas yang sudah dilakukan oleh Bu Mimin. Kira-kira tadi apa ya kata-katanya? Tadi bilangnya wajar ya manusia kadang berbuat salah. Nah itu berarti menstabilkan identitas